Ya halus guys, salam bawang. Kita ketemu lagi di ulasan Oregairu season 3 dan sekarang kita masuk ke pembahasan episode 8. Banyak sekali hal yang terjadi dan bikin kita bertanya-tanya nih. Itu Hayama kenapa gitu? Ebina ngasih kode. Haruno kok nyebelin ya? Yui kok nangis lagi? Lah kok sekarang giliran Yukino yang nangis? Kenapa? Oke, mengenai itu semua, mari kita bahas satu persatu. Jadi, berikut analisanya. Bonyu Otaku. Episode dimulai dari Hachiman yang membujuk Hayama untuk bekerja sama mempromosikan Dummy Prom. Hachiman menjelaskan rencananya kepada Hayama dan meminta Hayama membantu secara pribadi karena komite kapten telah memutuskan membantu pihak OSIS. Namun hal tersebut ditolak mentah-mentah oleh Hayama. Unik nih jika kita melihat interaksi antara mereka berdua, di mana Hayama tidak memakai topeng sosialnya dan menjadi apa adanya di hadapan Hachiman. Mereka berdua kelihatan sudah saling memahami satu sama lain. Hayama kembali teringat akan penyesalannya di masa lalu, di saat Yukino dibully oleh teman sekelasnya. Yukino meminta supaya tidak usah ditolong karena bisa mengatasinya sendiri. Tapi Hayama bilang ia membantu setengah-setengah dan membuat situasi menjadi semakin buruk. Tepatnya apa kira-kira yang dilakukan Hayama hingga membuatnya menyesal? Kondisi Yukino saat SD dulu hampir sama dengan Tsurumi-rumi yang diisolasi oleh teman-teman sekelasnya. Tapi kasusnya, Yukino dibully karena kelihatan terlalu dekat dengan Hayama. Ada kemungkinan Hayama mencoba untuk mendamaikan Yukino dengan para pembuli tersebut menggunakan kata-kata manisnya, membuat agar semuanya bisa berteman. Dan cara ini sama dengan yang ia coba gunakan untuk mengatasi masalah Tsurumi-rumi. Tapi melakukannya tidak akan menyelesaikan inti permasalahan, malahan bikin masalah menjadi tambah parah. Kalau dasarnya emang gak cocok, dipaksa bagaimanapun ya tidak akan pas. Karena ya inti masalahnya sendiri itu adalah Hayama yang terlalu dekat dengan Yukino kan. Petunjuk mengenai ini pernah disinggung pada Oregairu season 1 episode 7 saat arc perkemahan desa Chiba, di mana Yukino menyindir Hayama yang bilang akan membantu sebisanya. Well, sebisanya itu berarti ya sekenanya saja. Asal merasa sudah membantu, ya udah gitu. Nggak terlalu mikirin harus benar-benar berhasil menolong atau tidak. Hachiman berusaha membuktikan bahwa hubungannya dengan Yukino bukanlah kodependensi. Dia menyangkal pendapat Haruno dengan berpikir bahwa kalau ia menolong Yukino tanpa diminta, maka itu bukan kodependensi, melainkan hanya ya kepuasan pribadi saja. Adegan beralih ke pengambilan foto di pantai Laut Chiba untuk keperluan promosi website Dummy Prom. Modelnya adalah Yui, Miura, dan Ebina. Yang menarik di sini adalah percakapan antara Hachiman dan Ebina. Ebina bilang bahwa pada akhirnya dia berbeda dengan Hachiman. Sesuai dengan percakapan mereka di akhir arc Dharma Wisata Kyoto, Zoku Season 2, Ebina mengklaim bahwa ia busuk dari dalam dan itu sama dengan klaim Hachiman terhadap diri sendiri. Bedanya Ebina memilih berpura-pura memakai topeng sosial agar bisa mempertahankan hubungan di kelompoknya dalam kondisi stagnan. Sedangkan Hachiman memilih apa adanya dengan menyampaikan pemikirannya yang busuk. Setelah website Dummy Prom selesai, Hachiman dan Yui menemui Haruno untuk meminta bantuan membocorkan perihal prom tandingan ini kepada Nyonya Yukinoshita. Hal ini supaya informasi perihal keberadaan prom tandingan ini bisa secepat mungkin tersebar dan dijadikan bahan pertimbangan masalah baru. Sesuai dugaan, Haruno kembali menyinggung masalah kodependensi dan bertanya-tanya kenapa Hachiman masih melakukan ini, padahal sudah diperingatkan sebelumnya. Hachiman memberikan alasan bahwa ia membantu Yukino hanya untuk kepuasan diri saja. Tapi ya ujung-ujungnya sama saja dengan definisi kodependensi dari Haruno. Sadar atau tidak, Hachiman seringkali menolong Yukino tanpa diminta, seperti di arc festival budaya ketika ngomong belak-belakan ke Sagami dengan niat agar usaha Yukino tidak sia-sia, atau saat arc pemilihan ketua OSIS. Jadi Hachiman dianggap cuma memutar-mutar kata atau berkilah saja. Apakah yang terbaik memang Hachiman melakukan seperti permintaan Yukino, yakni mengawasinya saja tanpa perlu ikut campur? Bahkan Haruno mendorong agar keinginan Yukino tersebut bisa dihormati dan dilakukan oleh Hachiman dan Yui. Tapi ya seperti yang Yui bilang kemudian, jika mereka hanya mengawasi, itu hanya akan membuat jarak di antara mereka bertiga menjadi semakin menjauh. Seiring waktu, mereka akan berpisah tanpa pernah membicarakan permasalahan yang ada. Karena itulah Yui ingin mengakhirinya dengan benar, mengakhiri dan memberikan kejelasan pada hubungan di antara mereka bertiga.
Akhirnya Haruno setuju untuk membantu Hachiman. Ia memperingatkan Hachiman yang mau tidak mau akan berhadapan dengan sang final boss, Nyonya Yukinoshita atau Yuki Mom. Hachiman dipanggil oleh Hiratsuka Sensei untuk berbicara dengan Yuki Mom. Hal tersebut sesuai dengan prediksi Hachiman karena semua rencana disusun untuk mendapatkan momen ini agar bisa bernegosiasi langsung dengan Yuki Mom. Yuki Mom bisa membaca bahwa ini hanyalah rencana prom tipuan yang dibuat untuk mengecoh saja dan bilang selama konsepnya adalah prom maka tetap akan bermasalah. Untung saja ada bujukan dari Hiratsuka Sensei yang bilang bahwa siswa bisa saja memberontak dan melakukan kegiatan prom sendiri di tempat lain. Maka dari itu melakukan prom secara ofisial akan mempermudah pengawasan. Alasan-alasan logis sudah ada, sekarang tinggal penyampaiannya ke perkumpulan orang tua. Mengingat kata-kata Haruno bahwa ibunya sebenarnya tidak begitu peduli dengan prom. Dari sini Hachiman sadar betul bahwa Yuki Mom hanyalah orang yang disuruh oleh seseorang untuk menegosiasikan pembatalan prom. Jadi poin utamanya bukan tentang apa yang dipermasalahkan, tetapi lebih ke siapa yang mempermasalahkannya. Anak SMA biasa yang mempermasalahkan sesuatu tidak akan begitu didengar pendapatnya dibandingkan dengan istri anggota DPR yang mempermasalahkan sesuatu hal yang intinya sama. Karena ya posisi sosialnya berbeda dan kemampuan negosiasinya pun juga berbeda. Maka dari itu, fokus Hachiman adalah membuat Yuki Mom berada di pihaknya untuk menegosiasikan agar prom tidak jadi dibatalkan. Dan kartu andalannya adalah memberitahu namanya untuk menyinggung kembali mengenai insiden tabrakan agar pendapatnya bisa lebih didengar oleh Yuki Mom. Dengan kata lain, memanfaatkan dirinya yang menjadi korban dalam insiden tabrakan dan memunculkan sedikit rasa bersalah dari diri Yuki Mom. Struktur cara negosiasi Hachiman dianalisa oleh Yuki Mom hingga membuat Yuki Mom mulai tertarik dengannya. Bisa jadi ketertarikan itulah yang menyebabkan Yuki Mom akhirnya setuju untuk membantu. Malahan Yuki Mom bilang mau ketemu lagi sama Hachiman di lain waktu. Wow, serasa lagi interview dengan calon mertua. Hayama mempertanyakan kenapa Haruno mengatakan hal seperti kodependensi kepada Hachiman. Menurut Hayama, hubungan antara anggota klub relawan dulunya sudah bagus. Mungkin Hayama berkaca pada hubungan di kelompok yang stagnan, sehingga ia berpikir bahwa sebaiknya itu juga terjadi di klub relawan. Haruno tidak setuju akan hal itu dan mau melihat yang genuine pada anggota klub relawan. Haruno tahu betul bahwa mempertahankan status quo dalam hubungan berkelompok tidak akan memunculkan apa yang dinamakan dengan ketulusan. Intinya sih yang diinginkan Haruno mungkin sederhana. Jujurlah sama perasaan kalian, katakan itu secara lugas. Tapi cara yang ia lakukan untuk menciptakan itu cukup rumit karena ia tahu Hachiman dan Yukino memiliki kepribadian kompleks, penyangkalan diri, dan keras kepala. Ya, dengan menggunakan cara seperti itu, dia juga bisa bersenang-senang sih melihat drama yang makin menjadi-jadi. Kayak win-win solution. Ini adalah bentuk dari rasa sayangku. Kita bisa menafsirkan kata-kata Haruno ini sesuai dengan tekstualnya. Rasa sayang bisa diperlihatkan dengan hal yang dari luar kelihatan buruk, tapi hasilnya adalah adiknya, Yukino, merasakan pengalaman baru yang kompleks, berusaha menjadi independen, dan sedikit demi sedikit mulai berkembang setelah menelan berbagai macam perasaan yang campur aduk. Diperlihatkan Yui yang sempat kembali mendatangi Haruno untuk menyatakan ketidaksetujuannya akan penyematan istilah kodependensi di antara mereka bertiga. Haruno bilang bahwa Hachiman bergantung pada Yui, dan Yui akan dengan senang hati membantu Hachiman apapun yang terjadi. Karena ya, dilihat dari rentetan kejadian, Yui akan selalu berpihak pada Hachiman, meskipun Hachiman melakukan kekeliruan sekalipun. Sayangnya hal ini bukanlah sesuatu yang genuine, karena malah membuat Hachiman tidak akan pernah menyadari kesalahannya dan berpikir segalanya akan selalu baik-baik saja. Kita bisa melihat perbedaannya saat di season 2, Zoku pasca arc Dharma Wisata Kyoto. Yukino memilih untuk memperlihatkan unek-uneknya dan bersikap dengan tegas bahwa yang dilakukan Hachiman itu salah, sehingga perlu introspeksi diri dan kembali ke idealismenya yang dulu. Sedangkan Yui malah bersikap seolah tidak terjadi apa-apa, mencoba mempertahankan status quo seperti yang diinginkan Hachiman, tanpa lebih lanjut mengoreksi tindakan Hachiman yang keliru. Bahkan dia marah cuma karena meminta Hachiman memikirkan perasaannya yang tersakiti begitu Hachiman melakukan fake confession ke Ebina. Yang diperlukan Hachiman bukanlah orang yang selalu membenarkan tindakannya, tetapi orang yang mau berjalan berdampingan dengannya, senantiasa jujur dan mengoreksi begitu ia melakukan kesalahan. Sebenarnya nggak cuma Hachiman sih, semua orang memerlukan pasangan yang seperti itu. Perlu kita pahami bahwa apa yang dikatakan Haruno belum tentu sebuah kebenaran. Itu hanyalah cara untuk memandang suatu hubungan. Kalau dipikir-pikir, kodependensi itu kurang lebih sama dengan bucin. Kan sama-sama rela melakukan apa saja untuk pasangannya.
Bedanya adalah kodependensi merupakan istilah yang berdasarkan pada struktur logika, sedangkan bucin bertumpu pada perasaan manusia. Hachiman memasuki ruangan klub relawan untuk menemui Yukino dan memberitahu bahwa revisi prom dari Yukino telah disetujui oleh pihak orang tua murid. Hachiman mengakui kekalahannya dalam kompetisi. Ternyata Yukino sudah menduga bahwa Hachiman akan melakukan sesuatu supaya prom Yukino bisa diterima. Ini sejalan dengan keyakinan Yukino di akhir episode 5 bahwa promnya pasti lolos karena ya dia tahu dengan metode Hachiman yang seringkali mengorbankan diri dan pastinya akan mengalah. Yukino resmi memenangkan kompetisi dan menagih hadiahnya, yaitu yang kalah harus mengabulkan permintaan yang menang. Hachiman kaget mendengar ini karena ia berpikir ini cuma kompetisi biasa saja yang hanya akan menambah poin dalam kompetisi yang ada di internal klub relawan. Lagi pula keberadaan Yui malah semacam tidak dianggap dalam kompetisi tersebut. Jadi ada semacam kesalahpahaman di sini. Akhirnya Yukino mengungkapkan perasaannya selama ini, di mana dia mengalami sesuatu yang baru dalam hidupnya, di mana dia merasa nyaman akan hubungan mereka, di mana dia bisa memperlihatkan sisi rapuh dari dirinya, di mana dia yang biasanya selalu ingin melakukan semuanya sendiri, malah merasa ingin bergantung pada seseorang. Mendengar hal itu, Hachiman mengakui kekalahannya dan bersedia memenuhi permintaan Yukino. Dan permintaan Yukino adalah menyuruh Hachiman mengabulkan keinginan Yui Gahama Yui. Di sini kita bisa melihat Yukino yang lebih memprioritaskan kebahagiaan dari sahabat baiknya. Selain itu, dari rentetan kejadian, dia juga menganggap bahwa Yui lebih bisa membuat Hachiman bahagia. Terlebih lagi kan mereka berdua sudah sering jalan bareng kan. Apalagi Yukino juga tidak yakin bahwa Hachiman menyukai dirinya, karena Hachiman yang membantunya selalu menggunakan alasan-alasan seperti tanggung jawab, kerjaan klub, permintaan Komachi, memenuhi janji akan menyelamatkannya suatu hari nanti, dan lain sebagainya. Terlebih lagi, dia merasa akan menyulitkan kehidupan Hachiman dengan sifatnya yang kompleks dan problematika keluarga yang ia miliki. Dan pada akhirnya, Hachiman pun bersedia untuk melakukan permintaannya tersebut. Kali ini, Hachiman benar-benar menghormati keputusan dari Yukinoshita. Mereka pun berpisah. Yukino menutup ruangan klub relawan, sebuah simbolis seakan klub akan dibubarkan. Ia berharap bahwa apa yang ia lakukan merupakan cara mengakhiri semuanya dengan benar, mengakhiri fake relationship di antara mereka bertiga. Ekspresinya seakan menyeratkan semacam, semoga Hachiman dan Yui bahagia akan keputusan ini. Biar aku yang pergi, biar aku yang mengalah. Karena ia yakin bahwa hubungan mereka selama ini bukanlah hal yang diinginkan Hachiman, yakni hubungan genuine. Dan kebahagiaan Yui bisa diperoleh dengan menyuruh Hachiman memenuhi permintaan Yui tersebut. Karena ia yakin Hachiman pasti bisa mengabulkan permintaan Yui apapun itu. Pasca lagu penutup, diperlihatkan tambahan adegan di mana Yukino memanggil Yui untuk ketemuan. Yukino memberitahu bahwa promnya akhirnya disetujui dan ia berterima kasih pada Yui dan Hachiman. Di saat itu pula Yui sadar bahwa hubungan mereka sudah berakhir. Hubungan di antara mereka bertiga sudah tidak akan sama lagi seperti dulu. Di preview episode berikutnya diperlihatkan pertemuan antara Hachiman, Yukino, Yui, dan Iroha. Sampai momen kencan dari Hachiman dan Yui yang melihat majalah resep kue di rumah Yui dan ditengahi oleh Yui Gahamom, si mama muda. Apa yang akan terjadi di episode selanjutnya? Dan pertanyaan terbesarnya adalah, apa keinginan dari Yui Gahama Yui? Mengenai itu, mari kita bahas di pembahasan episode 9. Maka dari itu, pantengin terus channel Boring Otaku dan sampai berjumpa lagi, guys. Goodbye.